Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku apa yang akan saya review kali ini? Bukunya berjudul FOMO. Bagi rekan-rekan kayaknya mungkin sudah mulai familiar dengan istilah FOMO ini ya. Atau kalau FOMO ini merupakan akronim dari Fear of Missing Out atau rasa takut, rasa khawatir kita itu ketinggalan. Rasa khawatir kita itu nggak bisa mengikuti sesuatu yang lagi tren atau in di sekitar kita sehingga kita cemas gitu. Nah ini FOMO ini memang kalau dibiarkan itu konon katanya akan membuat kita tuh nggak bisa mengambil keputusan. Nah itulah esensinya dari buku ini. Makanya di buku ini di bagian covernya dijelaskan bahwa fear of missing out atau FOMO itu adalah bagaimana caranya kita bisa tepat mengambil keputusan di dunia yang menyajikan terlalu banyak pilihan. Jadi, gak usah berlama-lama lagi, yuk kita mulai review bukunya kali ini ya. Bukunya ditulis oleh Patrick J. McGinnis gitu ya, yang merupakan seorang venture kapitalis, penulis, dan juga pembicara yang sudah berkeliling dunia gitu ya. Mulai dari Amerika, Amerika Selatan, Amerika Serikat, Amerika Latin, Eropa, Asia, semua dia kunjungi. Patrick itu merupakan pencipta atau orang yang pertama kali mencetuskan istilah FOMO atau fear of missing out, yaitu ketika dia kuliah di Harvard dulu itu, karena dia juga dulunya merasa kok kayaknya saya itu nggak update ya dengan yang lain, kok kayak saya itu nggak bisa seperti yang lain yang ngikutin tren. Nah dia merasa sehingga akhirnya dia mulai banyak menulis terutama kaitannya tentang FOMO ini. Nah saat ini dia merupakan pembawa acara dari program podcast yang populer dari HBR yang berjudul FOMO Sapien. Jadi bagi rekan-rekan yang merasa FOMO, nah itu berarti mungkin rekan-rekan masuk namanya FOMO Sapien yang disebutkan oleh Patrick McGinn. Dan istilah FOMO sendiri saat ini sudah resmi ya dimasukkan sebagai entry dari Oxford English Dictionary pada tahun 2013. Jadi istilahnya sudah resmi. Dia memang diakui bahwa memang ada istilah yang namanya FOMO ini. Mungkin dari sekilas penjelasan saya tadi rekan-rekan mulai agak bingung. Sebenarnya ini buku itu tentang apa ya gitu. Nah, gambaran untuk mempermudah rekan-rekan memahami apa itu FOMO adalah seperti ini misalkan. Pernah nggak sih rekan-rekan itu merasa khawatir tertinggal sesuatu di sekitar teman-teman? Misalkan ada di sekitar kita yang lagi hit, lagi in, lagi ngetren, terus kita kayaknya ketinggalan, aduh aku nggak bisa kayaknya ngikutin tren itu. Terus kita ngerasa khawatir, kita ngerasa takut. Nah, kalau rekan-rekan merasa takut tertinggal dari sekitar tadi gitu ya, bisa jadi rekan-rekan merasakan yang namanya FOMO. Atau mungkin rekan-rekan pernah ngerasa cemas gitu ya ketika nggak bisa ngikutin tren pakaian baru, tren mode baru, sesuatu yang lagi hits misalkan, lagi ada film keren terus rekan-rekan nggak bisa beli, nggak bisa nonton film keren itu dan kemudian merasa cemas gitu ya. Atau mungkin rekan-rekan ya pokok ngerasa khawatir aja ketinggalan dari teman-teman kita. Atau mungkin rekan-rekan juga mungkin pernah merasa nggak nyaman. Dan kita tuh berpikir gitu ya, bahwa orang lain tuh memiliki pengalaman, memiliki keadaan yang lebih baik dan lebih kaya daripada kita. Nah, kalau semua jawaban dari beberapa yang saya jelaskan tadi itu atau saya sebutkan sebelumnya itu adalah ya, 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 maka bisa jadi rekan-rekan merasakan yang namanya FOMO atau fear of missing out. Rekan-rekan merasakan sindrom yang namanya itu khawatir gitu ya, nggak bisa tune in atau nggak bisa sama dengan yang lain, nggak bisa ngikuti tren yang ada. Nah, buku ini tuh akan membahas tentang itu, tentang apa itu FOMO, apa sih dampak negatifnya, dan bagaimana mensiasati FOMO sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Secara umum, bukunya itu akan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama membahas tentang cemas dan bimbang di dunia yang berkelimpahan pikiran. Berkelimpahan pilihan maksudnya. Yang kedua adalah di buku ini juga dibahas tentang rasa takut dan konsekuensinya yang tersembunyi. Di bagian ketiga dibahas tentang bagaimana kita bersikap tegas, yaitu pilih yang benar-benar diinginkan, tinggalkan yang lain. Dan di bagian keempat adalah gimana caranya kita memanfaatkan FOMO dan FOBO untuk kepentingan kita. Nah, di sini rekan-rekan pasti menyadari ada istilah baru gitu ya. Loh, tadi kan cuma bahas tentang FOMO, kok ada FOBO gitu? Itu apa gitu? Jadi memang di buku ini selain membahas tentang fear of missing out, nah ini ternyata berdampak kalau kita merasakan FOMO gitu ya terus menerus, maka kita juga bisa berpotensi kena yang namanya FOBO atau fear of better option. Jadi kita merasa takut, kita merasa khawatir karena kita merasa ini kalau saya ambil pilihan ini nih, di luar sana ada pilihan yang lebih keren, maka saya bisa jadi salah. Nah, ini kalau dibiarkan, FOMO ini membuat kita akhirnya nggak berani mengambil sebuah keputusan. Karena kita FOMO, akhirnya kita FOBO. Nah, itu juga dibahas di buku ini.
Yuk, sekarang kita mulai dulu ya bagian pertama. Di bagian pertama ini membahas tentang cemas dan bimbang di dunia yang berkelimpahan pilihan. Di bagian pertama ini membahas tentang sejarah FOMO, yaitu gimana sih kok Patrick itu bisa pertama kali merasa FOMO gitu ya. Merasa dia itu nggak update, dia merasa cemas, merasakan sindrom FOMO itu dijelaskan pada saat dia kuliah. Karena istilah ini kan dia cetuskan ketika kuliah. Nah, memang kalau di buku ini dibahas bahwa FOMO itu salah satu hal yang membuat FOMO itu makin ke sini itu makin parah atau makin tersebar sedemikian luasnya adalah karena ada media sosial sebenarnya. Karena sekarang kan kalau di media sosial itu sekarang kita pasti ngelihat timeline yang baik-baik, nggak mungkin kita ngelihat timeline yang orang lagi sedih gitu ya, jarang. Kebanyakan orang itu pingin pamer, dia lagi jalan-jalan, dia lagi traveling, dia lagi beli sesuatu, orang itu pamer. Nah ini yang kalau kita nggak hati-hati, ketika kita ngeliat orang lain, wah orang itu ya dia bisa beli ini, wah orang itu bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan kita merasa kita kurang, nah itu kita merasa FOMO tadi itu. Maka kemudian orang itu berlomba-lomba untuk kemudian gimana caranya saya itu ngetrend, gimana caranya saya itu bisa hits gitu. Nah memang kalau kemudian kita bayangkan ya berarti kalau FOMO itu disebabkan karena digital, berarti kalau kita nggak ada teknologi hidup kita lebih sederhana dong. Nah Patrick bilang iya sebenarnya pada saat kalau misalkan nggak ada alat-alat digital seperti media sosial, bisa jadi hidup kita akan lebih tenang sebenarnya. Nggak ada media sosial itu akan membuat kita hidup tenang karena kita nggak perlu menyibukkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Tapi sebenarnya Patrick juga di sini menjelaskan, sebenarnya tanpa media sosial pun sebenarnya kita berpotensi memiliki hidup yang tidak tenang atau merasakan FOMO. Jadi apapun yang kita lakukan sehari-hari kita berpotensi untuk merasa bahwa ada hal yang lebih baik di sekitar kita yang itu nggak kita miliki. Loh kok bisa? Ya caranya gampang. Tinggal aja rekan-rekan membandingkan diri teman-teman dengan orang lain, maka kita pun akan langsung merasa cemas. Contoh misalkan kita nggak ngelihat di media sosial deh, atau tetangga kita nggak punya media sosial, tapi kita ngeliat tetangga kita baru aja membeli mobil baru, terus kita merasa aduh itu kok dia bisa beli mobil, saya kok kayaknya nggak bisa. Nah ketika kita membandingkan maka kita sudah merasa FOMO sebenarnya, kita merasa takut, kita merasa cemas, kita merasa khawatir karena nggak bisa ngikutin seperti dengan tetangga kita tadi itu. Nah, yang kedua di bagian buku ini membahas tentang rasa takut dan konsekuensinya yang tersembunyi. Nah, ini tadi. Kalau tadi kemudian kita sudah mulai merasa FOMO ya, merasa khawatir, takut karena nggak bisa update, karena ngelihat orang lain lebih keren gitu ya. Nah, di bagian ini dibahas bahwa FOMO itu ternyata merupakan bisnis yang bernilai miliaran dolar. Karena banyak orang yang merasa FOMO, orang merasa takut ketinggalan gitu ya. Maka sehari-hari kita selalu dijejali dengan ribuan bahkan ratusan ribu informasi baru gitu ya. Produk baru, promo-promo baru yang seakan-akan dengan promo itu kita jadi ngerasa rugi kan kalau nggak beli. Orang jadi ini loh, misalkan minuman yang paling hit saat ini, maka orang langsung berbondong-bondong beli minuman itu karena apa? Karena mereka penasaran seperti apa dan mereka takut ketinggalan. Nah ini yang dimanfaatkan oleh brand-brand tersebut sehingga brand-brand ini menciptakan suasana di mana masyarakat itu FOMO sehingga mereka konsumtif atau mereka membeli. Nah, maka ini merupakan bisnis sebenarnya gitu ya. Karena ini membuat mereka takut, membuat mereka khawatir, akhirnya mereka membeli suatu produk. Nah, jadi ya harus berhati-hati banget dengan FOMO yang kita rasakan. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh brand-brand tadi itu. Nah, sebenarnya di bagian buku ini juga dibahas satu hal lagi yang itu berpotensi menjadi penghambat atau turunannya FOMO, yaitu FOBO atau Fear of Better Option. Gitu ya. Jadi kita itu selalu khawatir akan adanya opsi yang lebih baik di masa depan. Maka ini membuat kita menunda keputusan kita. Kita nggak berani ngambil keputusan karena kita merasa ya harusnya kan ini nanti ada hal yang lebih baik gitu. Di bagian ketiga buku ini dibahas mulai tentang solusinya sih. Sudah boleh dibahas gimana caranya sih biar saya itu nggak ngerasa FOMO. Gimana sih caranya biar saya nggak ngerasa FOMO, biar saya bisa ngambil keputusan. Nah di sini ada tipsnya. Maka di bagian itu dibahas hal-hal apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk mengatasi, untuk melawan gitu ya, dan mengalahkan FOMO dan FOBO dalam kehidupan kita. Apa sih caranya? Gimana sih tekniknya? Gimana sih strateginya? Nah, salah duanya yang saya sebutkan di sini ada dua sebenarnya ya. Yang pertama adalah selalu bertindak karena ini lebih baik daripada kita tidak bertindak sama sekali. Ngambil keputusan pun sama, gak usah kemudian kita merasa bahwa ini kan keputusannya kalau saya salah ngambil nanti gagal, kalau saya tahan dulu harusnya keputusan saya itu nanti akan muncul keputusan baru yang lebih bagus mungkin atau opsi baru yang lebih keren. Gak usah, lakukan aja, gak usah ragu-ragu, lakukan aja dulu karena
sesiap-siapnya kita gitu ya, tetap aja akan ada yang kurang, tetap aja ada potensi masalah. Maka lebih baik kita mengambil langkah, kita menjalankan sesuatu daripada kita tidak menjalankan sama sekali yang akhirnya membuat kita nggak dapat apa-apa dan kita menyesal, kok saya itu nggak eksekusi ya gitu. Dan selain itu, biar kita nggak ngerasa FOMO gitu tadi itu ya, kita nggak ngerasa takut untuk ngambil keputusan, kita harus berani melepaskan opsi yang tidak dipilih oleh diri kita. Maka di sini kita benar-benar memilah tuh, mana sih yang benar-benar kita butuhkan, kita inginkan dalam kehidupan kita, dan mana yang nggak penting dari kita, dan harus berani untuk kita lepaskan. Di bagian terakhir, ini makin spesifik lagi kepada solusi gitu ya. Gimana sih caranya kita memanfaatkan FOMO dan FOBO untuk kepentingan kita? Kalau di dua bagian sebelumnya gitu ya, bagian 1 dan bagian 2 itu membahas tentang negatifnya FOMO. FOMO itu membuat kita itu nggak bersyukur gitu ya, karena kita ngeliat orang lain lebih keren. FOBO itu membuat kita nggak bisa ngambil keputusan, karena kita selalu merasa kalau kita tahan keputusan kita akan ada opsi yang lebih baik. Nah, di bagian ini tuh dibahas tentang gimana caranya kita memahami FOMO dan FOBO yang ada di sekitar kita, dan kemudian memanfaatkannya sehingga nggak menjadi sesuatu yang negatif, tapi justru menjadi sesuatu yang hal yang positif. Salah satu contohnya di buku ini adalah dibahas tentang kalau misalkan kita melihat sesuatu yang menarik di sekitar kita gitu ya, kadang kan kita ngerasa itu keren banget, aku pasti nggak bisa kayak gitu, kita ngerasanya insecure. Nah, caranya untuk memanfaatkan FOMO dan FOBO itu adalah ya kalau kemudian kita ngeliat ada yang keren, jangan dijadikan bahwa kita itu insecure atau inferior, tapi justru kita jadikan motivasi bahwa oh dia aja bisa, maka saya harus bekerja lebih keras. Apa langkah baru yang akan saya ambil? Apa rutinitas-rutinitas baru yang perlu saya ambil sehingga saya bisa seperti dia atau bahkan bisa sekeren dia? Maka ketika kita merasa insecure gitu, kok kayaknya orang lebih keren gitu ya, ya jangan kemudian kita jadinya inferior, tapi justru kita harus mengubah energi negatif itu menjadi energi positif. Jadikan motivasi bahwa oh saya bisa seperti dia. Tinggal saya rubah aktivitas saya rubah rutinitas saya rubah target saya sehingga akhirnya saya bisa sukses dan saya nggak lagi khawatir dengan orang-orang di sekitar kita saat ini. Kesimpulannya adalah menjalani kehidupan kita sehari-hari itu memang nggak mudah. Ada kalanya kita ngerasa risau, gelisah, resah, galau, terutama ketika melihat kondisi-kondisi yang kayaknya lebih enak, lebih keren di sekitar kita. Lantas gimana caranya biar kita itu nggak ngerasa risau ketika ngelihat lingkungan kita? Gimana caranya biar kita nggak ngerasa cemas ketika ngeliat ada orang keren di sekitar kita? Nah, buku ini akan mengajarkan kepada kita langkah-langkah dan caranya. Silakan rekan-rekan kalau misalkan merasa FOMO atau ngerasa khawatir, kayaknya orang lebih keren, saya itu insecure. Nah, kayaknya rekan-rekan perlu banget untuk baca buku ini. Silakan cari di toko-toko buku terdekat, terutama di Gramedia juga ada. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada review buku kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya ya.